Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Muhammad Aulia akan menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Pelaku Pendidikan Islam. Apa saja yang akan kami bahas, simak di video berikut selanjutnya ini. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Pengertian pendidikan Islam secara etimologi disebutkan adalah murabbi, muallim, dan muaddi. Dan secara terminologi adalah kewajiban agama dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang telah dewasa. Kewajiban ini pertama-tama bersifat personal, artinya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. Kemudian bersifat sosial, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Jenis pendidikan yang bisa kita ketahui, jenis-jenis pendidik seorang pendidik seperti 1. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, orang tua kita. Yang keempat, guru-guru kita. B. Tugas tanggung jawab dan hak pendidik. 1. Tugas pendidik. Tugas secara umum adalah pada hakikatnya mengembangkan misi rahmatul lil alamin, yakni suatu misi yang mengajar manusia untuk tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Dan B. Tugas secara khusus. Tugas secara khusus adalah mengajar, bertugas merencanakan program pelajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. 2. Tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab pendidik adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, mendidik diri supaya beramal saleh, dan mendidik masyarakat supaya saling menasihati dan melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah serta menegakkan kebenaran. 3. Hakikat pendidik. Pendidik merupakan mereka yang terlibat langsung dalam pembina, mengarahkan dan mendidik peserta didik. Waktu dan kesempatan dicurahkan dalam rangka mentransfer ilmu dan menginternasikan nilai termasuk pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik. Hak-haknya seperti gaji, mendapatkan penghargaan. C. Syarat-syarat pendidik. Syarat umum pendidik adalah merasa terpanggil sebagai tugas suci, mencintai dan mengasihi sayangi peserta didik, mempunyai rasa tanggung jawab dan penuh atas tugasnya, memiliki pengetahuan yang lebih, mengaplikasikan nilai dan pengetahuannya, bersedia menukarkan kemampuan dan pengetahuan kepada orang yang lain. D. Peserta didik dalam pendidikan Islam. 1. Peserta didik. Peserta didik merupakan bahan mental dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dalam komponen lain dalam sistem pendidikan karena itu bernilai material. Ini sudah setengah jadi, setengah di komponen lain dapat dirumuskan dan disusun sesuai dengan keadaan fasilitas dan kebutuhan yang ada. Secara formal, orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun fisik. Kebutuhan peserta didik. 1. Kebutuhan fisik. 2. Kebutuhan sosial. 3. Kebutuhan mendapatkan status. 4. Kebutuhan mandiri. 5. Kebutuhan untuk berprestasi. 6. Kebutuhan untuk ingin disayangi dan dicintai. 7. Kebutuhan untuk curhat. 8. Kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. 3. Dimensi peserta didik. Ada dimensi fisik, disebut juga dengan dimensi jasmani. Yang kedua ada dimensi akal. Yang ketiga ada dimensi beragama. Yang keempat ada dimensi akhlak. Yang kelima ada dimensi rohani atau kejiwaan. Ada yang keenam ada dimensi sosial. Sekian dari saya. Dan dapat kita simpulkan bahwa pendidik adalah pada hakikatnya mengembangkan misi rahmatul lil alamin, yakni suatu misi yang mengajar manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah guna untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat kita semua. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.